masih di unmute, Pak. Maaf. Oke. Ya. Terima kasih, Mbak Amna. Ya, Pak. Ya, selamat malam semua. Salam Pancasila, salam hormat untuk semua hadirin peserta webinar ini, dan khususnya untuk para narasumber. Pertama Profesor Dr. Musdah Mulia, saya kenal betul karena udah lama saya bergabung di ICRP, dan juga sebelum di ICRP pun saya sudah mengenal dari kegiatan-kegiatan yang sering diadakan di Jakarta dalam kaitan aktivitas HAM gitu ya. Kemudian juga untuk Dr. Kunti juga sudah saya kenal cukup baik karena sering gabung di dalam webinar-webinar, walaupun belum pernah ketemu, mungkin pernah ketemu sih, cuma belum pada kenal waktu di Komnas Perempuan barangkali. Kemudian juga Ibu Mbak Swari ya, Swari Utami Dewi, terima kasih. Mbak Ridian Yasminta dan juga Dr. Hendrik Krisipu, SHMH, MA dari Fakultas Hukum UNSEN. Terima kasih telah hadir dan bergabung di dalam diskusi ini. Kita hari ini, malam ini, kita akan berdiskusi tentang bedah buku Ensiklopedia Muslimah Reformis, pokok-pokok pikiran untuk reinterpretasi dan aksi. Jadi topiknya perempuan adat dan kedaulatan pangan di Papua. Saya kira terkait dengan perempuan adat, sepemahaman saya peran perempuan dalam masyarakat adat di manapun masyarakat adat berada di Nusantara ini sangat strategis kalau dikaitkan dengan masalah pangan gitu ya, dan punya peran besar lah di dalam penyediaan dan ketahanan pangan nasional. Dan antara laki dan perempuan itu telah ada di masyarakat kita pembagian peran yang sangat harmonis gitu. Nah, adapun judul buku tadi terkait dengan Ensiklopedia Muslimah Reformis, walaupun disebutkan di sini muslimah gitu ya. Namun saya kira dari sisi isinya maupun nilai-nilai yang dibuka atau yang dipaparkan di dalam buku ini sifatnya universal, bisa berlaku untuk semua perempuan saya kira di Indonesia. Nah, kemudian dari penulisnya, saya kira Profesor Musdah Mulia ini sudah dikenal banyak orang gitu ya, karena beliau termasuk salah satu tokoh nasional dan perempuan gitu, sangat jarang tuh tokoh nasional dari perempuan. Nah, beliau adalah betul-betul muslimah reformis yang kaya gagasan dan pemikiran. Ini terbukti dengan banyaknya karya-karya yang dihasilkan beliau, dan beliau ini bukan hanya gagasan dan pemikiran kemudian menuliskan saja, tapi langsung gerak di lapangan, langsung melakukan langkah-langkah nyata, membangun jaringan, bersama-sama mengadakan aktivitas untuk memperbaiki kondisi bangsa ini. Nah, Bu Musla ini juga termasuk salah satu tokoh nasional yang menggugat Undang-Undang 1 PNPS tahun 65, yaitu tentang penodaan agama ya, yang memang undang-undang ini sangat diskriminatif dan aneh menurut saya, karena di dalam undang-undang ini isinya sebetulnya membagi 3 kelompok masyarakat. Ada masyarakat yang dilayani dan diakui, ada masyarakat yang diakui tapi tidak dilayani, dan ada masyarakat, kelompok masyarakat yaitu penghayat kepercayaan, itu malah dicurigai dan dianggap ini membahayakan kerukunan nasional. Kan itu undang-undang yang tidak betul gitu ya. Nah, ini pernah diajukan gugatan ke MK namun belum berhasil. Kemudian dibentuknya ICRP oleh Bu Musdah bersama dengan Gus Dur, Pak Johan gitu. Itu juga salah satu bukti komitmen beliau terhadap penegakan kebebasan beragama, berkepercayaan, dan juga terhadap perdamaian. Nah, itu gagasan-gagasan pemikiran untuk memperbaiki negeri ini sudah terbukti gitu.
Nah, kembali ke buku Ensiklopedia Muslimah Reformis, disebutkan bahwa di dalam buku ini bahwa karakter utama Muslimah Reformis terlihat dari penghayatan dan pengamalan seseorang terhadap makna tauhid yang menjadikan seseorang itu teguh menampilkan akhlak karimah, berwawasan luas dan mandiri, selalu aktif dinamis, berpikir kritis dan rasional, sehingga saya kira ini tidak mudah untuk dibodohi dengan iming-iming surga, misalnya dalam kaitan poligami. Kan banyak yang menggembar-gemborkan para perempuan harus mau dimadu, mau dipoligami karena itu bagiannya surga nanti hadiahnya. Saya kira bagi orang yang muslimah reformis ini tidak berlaku itu nilai-nilai itu. Nah, kemudian juga muslimah reformis itu juga bersikap toleran dan penuh empati baik terhadap sesama maupun makhluk lainnya di alam semesta. Ini mencerminkan pemahaman terhadap makna hidup dan kehidupan dari penulis ini sangat-sangat luas dan kaya gitu ya. Nah, jadi buku ensiklopedia ini saya kira sangat lengkap dan komprehensif, walaupun saya belum baca semua karena itu ada 863 halaman ya kalau tidak salah. Dan itu ya, tapi isinya ini enak gitu. Tulisan Bu Musda itu enak dibaca, jadi nggak bikin kerut kening berkerut. Kan banyak para ahli, profesor, doktor yang kalau menulis itu kita bingung, pusing gitu untuk menangkap maknanya. Tapi tulisan Bu Musda ini sangat enak dibaca gitu. Bagaikan slogan Tempo dulu ya, enak dibaca dan perlu. Saya kira ini juga sama. Nah, dan buku ini di dalam buku ensiklopedia ini memang dibagi, Bu Musda membagi menjadi 17 bab yang saya kira semuanya penting dan semuanya perlu dibaca dengan teliti dan disimak gitu ya. Saya kira kalau membaca ini pasti akan nambah wawasan kita tentang kehidupan inilah, khususnya bagi perempuan. Mungkin nggak banyak yang karena waktu dibatasi 5 menit, ya ini juga mungkin udah lebih, jadi mohon maaf. Jadi segitu saja saya kira yang sambutan dari saya atas nama ICRP. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua peserta dan selamat berdiskusi. Saya tutup dengan salam pengayat kepercayaan, Rahayu, dan salam Pancasila. Terima kasih. Rahayu Pak Engkus Ruswana, terima kasih.